Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat, hari ini kita akan merangkum seluruh materi kuliah kita dalam semester ini. Kalian simak ya. Pernah nggak sih kepikiran gimana sebenarnya hukum Islam itu dibentuk? Ini tuh bukan sekedar daftar boleh dan nggak boleh loh, tapi sebuah sistem dengan arsitektur yang luar biasa dalam dan keren banget. Nah, hari ini kita akan bedah bareng-bareng cetak birunya. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai ya dari fondasi paling dasarnya. Coba deh, bayangin hukum Islam itu kayak sebuah bangunan yang super megah. Nah, kalau mau bikin bangunan, kita kan pasti butuh cetak biru. Butuh arsiteknya, iya kan? Sama, dalam arsitektur hukum Islam ini ada 3 konsep kunci banget yang wajib kita bedain. Fiqh, usul fiqh, dan satu lagi, qawaid fiqh. Jadi, pertanyaannya simpel tapi penting. Apa sih bedanya? Ketiga istilah ini kan sering banget kita dengar, tapi fungsinya itu beda total. Dan kalau kita paham perbedaannya, ini jadi kunci buat mengerti gimana keseluruhan sistem hukum Islam itu bisa bekerja dengan begitu rapi. Yang pertama, ada fiqh. Anggap aja fiqh ini bangunannya itu sendiri. Isinya ya hukum-hukum praktis yang kita jalani sehari-hari. Sholat itu wajib, jual beli modal begini halal, riba itu haram. Fiqh itu produk jadinya, jawaban langsung untuk pertanyaan. Hukumnya apa ya kalau saya begini? Nah, hukum ini digali dari dalil yang spesifik, satu persatu ayat, satu persatu hadis. Nah, disinilah letak kejeniusannya usul fiqh. Kalau fikih itu bangunannya, maka usul fikih ini adalah cetak birunya atau ilmu arsitekturnya. Ini adalah seperangkat metode dan kaidah tentang bagaimana caranya kita mengambil kesimpulan hukum dari dalil. Jadi, usul fiqh nggak bahas hukum sholat itu wajib, tapi dia membahas kenapa sebuah kata perintah di Al-Quran itu bisa kita pahami sebagai sebuah kewajiban. Ini mesinnya fiqh. Tabel ini ngerangkumnya dengan jelas banget. Fiqh fokusnya ke hukum praktis. Usul fiqh fokusnya ke dalil yang sifatnya umum dan metodologinya. Terus ada juga qawaid fiqh. Nah, ini juga penting. Fokusnya ke kaidah-kaidah umum yang bisa berlaku di banyak bab fiqh. Contohnya kaidah, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Jadi, ketiganya ini saling nyambung, tapi fokusnya beda-beda. Oke, tapi pernah kepikiran nggak sih gimana caranya hukum-hukum itu dibuat? Apa gitu aturan main di baliknya? Nah, kali ini kita akan telusuri cerita seru di balik lahirnya metodologi hukum Islam, ilmu untuk merumuskan hukum itu sendiri. Pertanyaan ini nih kuncinya. Coba deh bayangin gini. Kalau fiqh itu adalah software atau aplikasi yang kita pakai sehari-hari, maka usul fiqh ini adalah sistem operasinya. Dia ini semacam tata bahasa atau grammarnya yang memastikan setiap kalimat hukum itu dirangkai dengan benar dan logis. Gampangnya gini, fiqh itu ibarat produk jadinya. Aturan-aturan praktis yang kita kenal sehari-hari. Gimana cara sholat, aturan jual beli, sampai hukum waris. Nah, itu semua adalah hasil akhir yang digali dari sumber-sumbernya. Nah, disinilah bedanya. Usul fiqh itu bukan hukumnya, tapi akarnya, fondasinya. Ini adalah cara kerjanya, seperangkat prinsip dan metode yang dipakai para ahli hukum buat sampai ke sebuah kesimpulan fiqh. Jadi, ini semua tentang prosesnya, bukan cuma soal hasilnya doang. Oke, perjalanan kita mulai dari titik nol ya. Kita balik dulu ke masa kehidupan Nabi Muhammad. Di era ini, sumber hukum itu sangat jernih dan otoritasnya terpusat. Waktu itu, semuanya simpel banget. Ada pertanyaan soal hukum, jawabannya langsung dari 2 sumber utama. Al-Quran sebagai wahyu dari Allah, dan sunnah, yaitu semua yang dikatakan, dilakukan, dan disetujui oleh Nabi. Nah, ini poin yang penting banget buat dipahami. Karena ada Nabi sebagai sumber sekaligus penafsir hukum tertinggi, ya belum ada tuh kebutuhan mendesak buat bikin ilmu khusus tentang cara menggali hukum. Semua pertanyaan bisa langsung dapat jawaban. Oke, sekarang kita lompat ke era berikutnya, masa setelah Nabi wafat. Disinilah tantangan besar pertama muncul, dan ternyata ini justru memicu inovasi hukum yang, wah, luar biasa. Coba bayangin deh situasinya, wahyu udah nggak turun lagi, tapi wilayah Islam makin luas, nyebar kemana-mana, ketemu budaya baru, masalah baru yang sama sekali beda. Muncul pertanyaan-pertanyaan hukum yang belum pernah ada sebelumnya. Tanpa Nabi, siapa yang bakal jawab? Apa yang harus mereka lakukan? Dan jawabannya adalah ijtihad, sebuah upaya, semacam perjuangan intelektual
yang sungguh-sungguh untuk mencari solusi hukum dengan berpegang pada prinsip yang sudah ada. Inilah benih pertama usul fikih yang mulai tumbuh. Coba dia perhatiin dialog di slide ini. Ini momen yang krusial banget. Ini adalah percakapan Nabi dengan sahabatnya Muadz bin Jabal. Dialog ini tuh pada dasarnya adalah lampu ijo langsung dari Nabi untuk menggunakan penalaran atau ijtihad yang nanti jadi fondasi usul fikih. Nah, inilah cetak biru atau blueprint hierarki hukumnya. Langkah 1, balik dulu ke Al-Quran. Nggak ketemu? Langkah 2, cari di sunnah. Masih belum ada juga? Oke, langkah 3, gunakan akalmu untuk berijtihad. Kerangka yang kelihatannya sederhana ini ternyata menjadi embrio dari sebuah ilmu yang luar biasa kompleks. Oke, jadi dari praktek-praktek awal tadi, ceritanya nggak berhenti di situ. Tantangannya makin berkembang. Umat Islam ketemu masalah yang makin kompleks, dan kebutuhan akan sebuah sistem yang lebih rapi dan terstruktur pun mulai terasa. Coba kita lihat ya, perkembangannya. Di era sahabat, ijtihad itu masih sifatnya kasus per kasus gitu. Begitu masuk era tabi'in, yaitu generasinya murid para sahabat, nah mulai deh muncul pusat-pusat keilmuan dengan pendekatan yang beda-beda. Inilah yang akhirnya mendorong para imam besar di generasi berikutnya untuk menciptakan sebuah sistem yang lebih baku. Dan yang perlu kita catat di sini, perbedaan pendekatan ini tuh bukan konflik ya. Ini adalah dinamika intelektual yang sehat. Cara berpikir di Irak yang kosmopolitan jelas beda dengan di Madinah yang lebih tradisional. Justru karena keragaman inilah muncul kesadaran, wah, kita butuh sebuah ilmu nih buat mengelola semua perbedaan ini secara sistematis. Dan di tengah keragaman pemikiran inilah muncul satu sosok jenius yang melihat semua kepingan puzzle ini dan berhasil menyatukannya dalam sebuah kerangka yang sangat sistematis. Jadi kebutuhannya tuh udah jelas banget. Udah nggak cukup lagi cuma fatwa-fatwa yang sifatnya personal dan tersebar di mana-mana. Yang dibutuhin itu sebuah sistem, sebuah metodologi yang disepakati bersama untuk menjaga hukum Islam tetap konsisten dan valid. Disinilah peran besar Imam Syafi'i. Penting banget nih buat dipahami. Beliau itu nggak menciptakan usul fikih dari nol ya. Anggap aja beliau itu seorang arsitek yang brilian. Ia mengamati semua praktek hukum yang sudah ada, lalu merumuskannya menjadi sebuah bangunan ilmu yang kokoh dan rapi. Dan inilah dia, mahakaryanya, Kitab Ar-Risalah. Buku ini tuh benar-benar game changer. Buku ini dianggap sebagai karya pertama yang membukukan usul fikih secara sistematis. Ia mengubah praktik hukum yang tadinya cuma di kepala para ahli jadi sebuah ilmu yang tertulis, yang jelas, yang bisa dipelajari semua orang. Sebuah lompatan besar dalam sejarah hukum Islam. Jadi, lewat Ar-Risalah ini, Imam Syafi'i itu ibaratnya meletakkan pilar-pilar utamanya. Beliau menegaskan lagi hierarki sumber hukum, merumuskan aturan main yang jelas untuk menafsirkan teks-teks dalil, menyatukan berbagai pendekatan hukum, dan yang paling penting, mengukuhkan usul fikih sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri dan fundamental. Jadi setelah kita lihat seluruh perjalanannya nih, apa sih inti yang bisa kita ambil tentang akar dari hukum Islam ini? Nah, kesimpulan yang paling penting tuh ini. Usul fikih itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul belakangan. Benihnya itu udah ada dari zaman Nabi, dipraktikkan oleh para sahabat, dan akhirnya dirumuskan secara sistematis untuk menjawab kebutuhan zaman yang terus berubah. Jadi, kelahiran usul fiqh ini tuh bukti nyata betapa dinamisnya pemikiran Islam. Ini menunjukkan bagaimana sebuah peradaban membangun sistem yang canggih supaya hukumnya tetap relevan dan bisa menjawab tantangan-tantangan baru di setiap zaman. Oke, sekarang kita lanjut lihat perkembangannya. Sejarah usul fikih ini sebenarnya udah ada barengan sama lahirnya fikih itu sendiri loh. Para sahabat Nabi pun udah pakai prinsip-prinsipnya. Tapi begitu jadi disiplin ilmu yang ditulis dan dirumuskan, muncullah beberapa gaya arsitektur atau aliran pemikiran yang berbeda. Jadi awalnya itu ada dua pendekatan yang, beda banget. Di satu sisi ada aliran mutakalimin. Ini yang dirintis oleh Imam Asy-Syafi'i. Cara berpikir mereka itu top-down, dari atas ke bawah. Jadi mereka susun dulu teorinya, kaidah-kaidah yang logis dari dalil, baru deh diterapkan ke berbagai kasus. Nah, di sisi lain ada aliran fuqaha, contohnya mazhab Hanafi. Mereka kebalikannya, bottom up. Mereka lihat dulu kasus-kasus fikih yang ada di lapangan, baru dari situ ditarik benang merahnya jadi sebuah kaidah. Tentu aja, seiring berjalannya waktu, muncullah aliran ketiga yang mencoba mengambil yang terbaik dari dua dunia tadi. Aliran integratif ini menggabungkan kekuatan pendekatan teoretis yang sistematis dengan pendekatan praktis yang membumi. Hasilnya, sebuah metodologi yang jauh lebih kuat dan fleksibel.
Nah, kita udah tahu metodenya, sekarang ayo kita bedah anatomi dari sebuah hukum syariah itu sendiri. Ternyata, setiap penetapan hukum itu punya komponen-komponen yang harus lengkap, supaya hukum itu sah dan bisa diterapkan. Jadi intinya ada 4 pilar nih. Pertama, al-hakim, yaitu siapa sih yang bikin hukum? Kedua, al-hukum, ya hukumnya itu sendiri. Ketiga, al-mahkum fihi, perbuatan apa yang lagi dihukumi. Dan yang keempat, al-mahkum alaihi, yaitu siapa yang kena hukum ini. Kita bedah satu-satu ya, biar jelas. Pilar pertama dan yang paling dasar, Al-Hakim, sang pembuat hukum. Dalam Islam udah jelas, satu-satunya pembuat hukum yang hakiki itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang ditegaskan di ayat ini, Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Peran Rasulullah SAW adalah untuk menjelaskan dan merinci hukum dari Allah itu. Nah, ini nih salah satu detail yang menarik banget. Ada sedikit beda cara pandang soal apa itu al-hukum. Para ulama usul fikih bilang hukum itu ya teks dalilnya itu sendiri, titik. Sementara para ahli fikih bilang hukum itu adalah efek atau konsekuensi dari dalil itu. Misalnya konsekuensi dari ayat perintah sholat ya hukumnya jadi wajib. Kelihatannya sepele, tapi ini perbedaan filosofis yang penting. Dan pilar terakhir, subjek hukumnya. Al-mahkum alaihi, itu kita, manusia. Tapi syariat itu adil banget, nggak semua orang langsung dibebani hukum yang sama. Ada konsep namanya ahliyah atau kelayakan hukum. Ini ada tahapannya, mulai dari anak kecil yang belum punya kelayakan, terus anak yang udah bisa bedain mana baik dan buruk atau mumayyiz, kelayakannya masih terbatas tuh. Sampai akhirnya, kita mencapai kelayakan sempurna pas udah dewasa, balik, dan berakal sehat. Ini nunjukin kalau tanggung jawab hukum itu sejalan banget sama tingkat kedewasaan kita. Oke, kita udah bahas metodologinya, udah bedah anatominya, sekarang kita masuk ke sumbernya, bahan bakunya. Dari mana sih semua hukum ini datang? Nah, ada 4 fondasi utama yang disepakati oleh mayoritas mutlak para ulama. Yap, jumlahnya ada 4. Inilah tiang-tiang pancang utama yang disepakati oleh mayoritas ulama sepanjang sejarah. Kita kenal ini sebagai sumber hukum muttafaq alaih, atau yang disepakati bersama. Otoritasnya nggak perlu diragukan lagi. Ini dia keempatnya. Pertama, Al-Quran. Jelas, sumber primer dan paling tinggi. Kedua, As-Sunnah, sebagai penjelas dan pelengkapnya. Ketiga, ada ijma, atau konsensus para ulama mujtahid, yang fungsinya seolah mengunci sebuah pemahaman hukum. Dan yang terakhir, Qiyas, atau analogi. Ini adalah alat untuk menjawab masalah-masalah baru yang dalilnya nggak disebut secara langsung. Waktu kita berinteraksi sama Al-Quran, penting banget buat paham kalau nggak semua teksnya itu punya tingkat kejelasan yang sama. Ada yang namanya nas qat'i. Ini teks yang maknanya udah pasti, tegas, nggak bisa ditawar lagi. Contohnya ayat waris. Tapi ada juga nas dhoni. Ini teks yang maknanya lebih fleksibel, terbuka untuk beberapa penafsiran. Nah, disinilah letak serunya. Disinilah ruang ijtihad para ulama jadi sangat dinamis. Lanjut ke as-sunnah. Perannya ini vital banget. Sunnah itu bukan sekedar tambahan, tapi punya 3 fungsi utama. Pertama, sebagai ta'kid atau penguat. Dia menegaskan lagi hukum yang udah ada di Quran. Kedua, sebagai bayan atau penjelas. Al-Quran nyuruh sholat secara umum, nah sunnah yang ngasih tahu detail caranya, berapa rokaatnya. Dan ketiga, sebagai tasyriya, yaitu menetapkan hukum baru yang nggak ada di Al-Quran. Contohnya zakat fitrah. Dan slide ini nunjukin cara kerja qiyas dengan sangat gamblang. Jadi, buat melakukan analogi hukum, harus ada 4 rukun ini. Ada asl, kasus lama yang udah ada hukumnya, misalnya khamar. Terus ada far'u, kasus baru yang belum ada hukumnya, misalnya narkoba. Terus harus ada ilat, yaitu sebab hukum yang sama di antara keduanya, dalam kasus ini ya memabukan. Nah, terakhir baru ada hukum, yaitu hukum dari asl yang haram itu kita terapkan ke far'u. Logis banget kan? Oke, kita udah menempuh perjalanan yang lumayan jauh nih, dari fondasi, metode arsitektur, anatomi, sampai ke bahan bakunya. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya biar kita bisa lihat gambaran utuh dari bangunan hukum Islam yang super kokoh ini. Jadi, poin utamanya adalah, keempat sumber ini tuh nggak berdiri sendiri-sendiri, tapi bekerja bareng secara sinergis. Al-Quran itu fondasi absolutnya. Sunnah membangun di atasnya, menjelaskan dan menguatkan. Ijma bertindak kayak pilar-pilar penyangga yang bikin bangunan ini makin kokoh. Dan Qiyas, ini ibarat alat renovasi, yang memastikan bangunan ini tetap relevan dan bisa menjawab tantangan zaman. Keren kan?
Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bareng-bareng. Sekarang kita udah ngintip cetak biru dan ilmu arsitektur di balik hukum Islam. Kita jadi tahu kalau ini bukan sekedar daftar aturan yang kaku, tapi sebuah sistem yang dinamis dengan metode yang super dalam. Pertanyaannya, gimana caranya pemahaman ini bisa bantu kita buat melihat dan menerapkan hukum Islam di dunia modern dengan cara yang lebih bijak dan lebih kontekstual? Itu dia tadi rangkuman kita. Semoga apa yang kita diskusikan bareng bisa menambah pemahaman kita tentang betapa indah dan kokohnya arsitektur hukum dalam agama kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.